Assalamualaikum, salam sejahtera, perpisahan Kumadi Ngawi. Selamat datang ke podcast Come On Lah, sebuah platform audio siar yang pertama di Ranau yang mengangkat kisah-kisah dan cerita-cerita daripada individu berpengalaman dan berpengaruh untuk jadikan sebagai inspirasi, motivasi dan juga asbab untuk kita menjadi lebih baik. Bersama-sama saya pada hari ini adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi di daerah Ranau dan juga Sabah secara amnya, mempunyai pengalaman yang luas dalam kepimpinan dan sangat mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap penduduk di Ranau terutamanya. Dan saya akan kenalkan secara ringkas tetamu kita yang berhormat Datuk Amisah Yassin, yang kita gelar beliau sebagai The Iron Lady of Ranau, wanita besi di Ranau. Mempunyai latar belakang pendidikan daripada Sabah College, Kota Kinabalu, Sabah. Kemudian mengambil pengajian di Warwick University, Coventry, England, dengan mengambil jurusan Bachelor of Law with Honours. Lebih spesifik dalam jurusan International Law and Legal Studies. Dan beliau bukan calang-calang orang, berpengalaman sangat luas. Saya ingat lebih separuh daripada usianya didedikasikan untuk kepimpinan, membangun komuniti, memperkasa masyarakat di Ranau. Dan beliau pada waktu ini dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, adun lantikan, dengan mula menyandang jawatan ini pada 8 Oktober 2020. Dan sebelum kita teruskan, kita ucapkan terima kasih kepada para pendengar kerana terus mengikuti kita dalam podcast Come On Lah. Dan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun kembali ke tempat kerja barangkali, ataupun dalam perjalanan yang jauh atau sedang melakukan apa-apa juga pekerjaan dan mendengar dan mengikuti siaran podcast ini, mudah-mudahan akan sentiasa mendapat inspirasi dan juga kisah-kisah yang boleh menjentik jiwa kita menjadi lebih baik. Itu tujuan kita. Dan tanpa kita buang masa, kita jemput yang berhormat Datuk Amisah Yassin. Apa kabar, Datuk? Alhamdulillah, kabar baik. Nampak sangat ceria, seperti biasa, dengan senyuman yang terukir di wajah, ya. Tidak pernah saya jumpa Datuk Amisah ni tanpa ada senyuman. Ya, jadi itu juga barangkali satu tips beliau untuk kekal bersemangat dan positif pada setiap hari. Dan Datuk, kita maklum Datuk sangat sibuk, lepas ni pun perlu bergegas kalau kita kena baru lagi. Dan sekarang selain mendapat jawatan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri, juga sebagai Deputy Chairman di KKIP Sdn Bhd, sebuah GLC milik kerajaan negeri yang mempelopori dan juga mengetuai, barangkali menjuarai industri di negeri Sabah. Jadi bukan tanggungjawab yang mudah, sebagai seorang wanita lagi. Okey, Datuk. Jadi kita hari ini kita bersiaran terus daripada rumah Datuk Amisah, kerana kita mengambil waktu yang ada ni dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Datuk. Saya juga terima kasih kerana Azizul begitu bersudi untuk membuat podcast saya, dan dikatakan ini dia pertama di Ranau, kan? Betul. Hari ini, dan mudah-mudahan saya pun sebenarnya baru hari ini mengetahui ini benda ini podcast. Maklum lah ni, kadang-kadang aku ni saya anggap diri saya ni a bit blur dari segi benda-benda seperti ini. Tapi apapun, mudah-mudahan dengan permulaan ini Azizul boleh jugalah buat podcast dengan kita punya pemimpin-pemimpin di daerah Ranau ini. Insya-Allah. Tidak semestinya orang politik saja, tetapi termasuklah mereka-mereka yang berjaya dalam hidup, seperti berjaya dalam
mendidik anak-anak berjaya dalam pertanian, perniagaan dan seterusnya. Insyaallah, Ya, insyaallah. ya. Jadi untuk podcast episode pertama ini kita sengaja tampilkan Dato' Amisa sebagai seorang ikon, tokoh yang saya kira kami perlu dokumentasikan sesi ini. Sebab Dato' Amisa ada di hampir ke semua hati penduduk Ranau, ya. Daripada kecil, peringkat dewasa, macam umur macam kami yang mungkin bawah 40-an, sehinggalah individu yang mungkin sudah berumur pun Dato' Amisa sentiasa ada di hati dorang dan berada di mana-mana. Jadi sangat penting untuk kami mengambil inisiatif ini, mendokumentasikan tokoh-tokoh yang sudah melihat Ranau ini pada masa lalu, pada masa sekarang, dan juga mempunyai visi pada masa depan. Dan saya kira bukan sekadar Sabah, Datuk berperanan di platform di peringkat yang lebih besar, lebih luas lagi. Selain daripada itu, pelbagai jawatan lain, Datuk pernah jadi pengurusi ahli jemaah pengarah Peladang Kinabalu, dan sekarang masih lagi sebagai ahli jemaah pengarah Peladang Kinabalu. Kita bermesyuarat setiap bulan membincangkan hala tuju masa depan pertanian di Ranau, dan saya kira terlalu banyak lagi jawatan-jawatan lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Juga sebagai ketua bahagian PJRS Peginatan. Jadi ini semua kita akan koreknya, Dato'. Saya akan grill Dato' selama satu jam ini. Mau dapat apa tips tu, apa rahsia, apa visi, apa passion yang Dato' ada yang membolehkan Dato' jadi seperti sekarang. Dan kita mau pada masa depan inspirasi ini, hasrat dan juga pengalaman ini tidak terpadam dengan zaman itu. Jadi itu tujuan kita untuk kita dokumenkan sesi ini, dan mudah-mudahan kita boleh awet perbualan ini, perbincangan ini, dan buah fikiran Datuk nanti lepas ini sampai kepada generasi akan datang. Not just for 5 years but for maybe 100 years after this podcast been recorded lah. Boleh Datuk? Okay. Jadi kita akan tanya dulu latar belakang Datuk membesar, macam mana suasana sekitaran sewaktu Datuk membesar, waktu zaman ya sebelum kita mencapai seperti kenikmatan pada waktu sekarang, yang boleh dikongsikan kepada para pendengar dan penonton kita. Silakan Datuk. Sebenarnya dalam ingatan saya, hidup saya bermula sebagai seorang anak kepada seorang pekerja jabatan hutan. Bapa saya nama dia Yasin Dangi, alias orang asing lah. Mama saya Puan Dani yang Beranting, juga semua berasal dari Ranau. Jadi boleh dikatakan yang walaupun bapa saya ini adalah seorang pekerjaan, tetapi saya boleh anggap kami datang dari keluarga yang miskin. Baik. Karena bapak saya dulu berpindah rendah, sebagai seorang pekerja berpindah rendah. Jadi bila akhirnya balik ke Ranau, rumah pun kami tidak ada sebenarnya. Hinggalah bapak saya terpaksa kami tinggal di sulap padi. Jadi sanalah kami membesar. 10 orang adik-beradik membesar. Bayangkanlah sulap padi, rumah kecil, itulah rumah kami, itulah sulap. Jadi saya rasa saya ini mengkali antara lain yang memberi motivasi saya untuk mengubah hidup saya itu, bila kami sedang membesar itu banyak orang datang di rumah kami, dan kadang-kadang kami terpaksa, orang bilang, mencari makanan untuk diberi makan kepada orang-orang. Kami terpaksa, saya dengan adik saya mendiang Asia Yasin, kami terpaksa pergi ke koperasi, pergi menghutang, ambil sardin untuk dicampur sayur untuk melayankan kepada orang-orang yang datang di rumah kami. Jadi itulah kali bila sudah saya rasa terlampau susah. One of the thing yang saya cakap sama adik saya bilang, Sia, kau tahu gak Sia? I tell you, saya bilang, kasih tahu sama kau Sia, saya tidak mau, bila saya sudah besar, saya tidak mau jadi orang miskin. Saya tidak mau jadi orang miskin. Jadi ungkapan saya itu
adik saya dia senantiasa ingatkan sesiapa. Kau tahu kan, dia bilang si kakak saya yang misalnya dia cakap waktu kami kecil lagi dia tidak mau jadi miskin bila besar. Jadi karena kenapa saya cakap begitu, karena kadang-kadang kami rasa malu. Padahal sama sekali rumah kecil cuma hanya sulap saja. Ini ada orang datang pergi menjarahi, malahan tempat tidur pun susah kan, pun diorang pergi dia tidur di sana. Jadi kami adik-beradik terpaksa tidur di atas padi, tahu sulap, di atas padi. Jadi begitu kehidupan. Dan bapak saya ini seorang forest guard, forest guard. Jadi itulah bapak saya itu, walaupun dia forest guard, itulah kehidupan miskin. Dia cuma merasa rumah bila kami sudah membesar dan kami bantu dia untuk buat rumah di Sinarut. Itu pun bila rumah pertama itu terbakarlah pula. Bila dia sudah pensiun, dapat dia dapat pensiun sedikit, buat lagi rumah. Itu pun orang bilang rumah itu karena makan anai-anai. Dan sehingga bapak saya meninggal, mama saya meninggal. Sekarang ini saya sama adik-adik saya, Jonathan, ada di Salangi, Dewi Yasin, kami buat balik rumah kami, dan sekarang rumah konkrit dengan sumbangan kami adik-beradik, supaya kami mau tubuh rumah itu, walaupun mama bapak kami sudah tidak ada, tapi itu sebagai orang bilang tanda kenang-kenangan. Memori, nostalgia itu dikekalkan di sana. Ya, dan tapak rumah yang sama Datuk? Iya, tapak rumah yang sama. Jadi itulah sekali bapak saya merasa naik kereta, itu pun saya yang kasih beli dia kereta. Waktu itu baru berapa aja, 2000 recondition kereta. Sekali bapak saya merasa dan naik orang jeep, kami juga beli. Jadi sehingga bapak saya meninggal, orang bilang dia boleh katakan dia orang yang miskin. Walaupun dia selepas dia pensiun, dia baru memulakan, dan di sini Sinarut saja sekali dia apply tanah 30 ekar di atas sini di tanah kampung Sinarut ini 30 ekar. Bayangkan 30 ekar. Padahal waktu itu kalau betul kau ambil tanah sebanyak mungkin, tanah pun dia boleh dapat tapi dia beli 30 ekar dia lepas dia pensiun baru dia mau tanam kopi. Dia lepas tu dia pejabat berutang dengan KPD 16.000 tanam kopi. Banyak masa tu. Jadi lepas tu dia meninggal, utang cerita bayar, kami terpaksa bayar utang. Jadi itulah keadaan bapak saya orang. Tapi saya bangga, walaupun dia seorang pegawai kerajaan, sebagai pegawai kerajaan hutan, tetapi dia punya hidup itu orang bilang boleh katakan bukanlah senang, miskin sampai dia meninggal. Bila kami sudah besar barulah berubah sedikit dia punya hidup. Tapi saya bangga karena I think boleh dikatakan my father, bapak saya adalah seorang pegawai kerajaan yang dedikasi, dan saya boleh katakan dia seorang yang sangat jujur, sincere dalam dia punya, dan dari bapak saya lah yang kami adik-beradik ini senantiasa mengingati kata-kata bapak saya, bahwa dia selalu mengingatkan kami bahwa kamu ini ibarat kain putih, jangan kamu kotorkan kain itu. I give you a good name, jangan kotorkan nama. Jadi sebab itulah hingga pada hari ini kami adik-beradik kami senantiasa memastikan bahwa kami coba hidup, orang bilang menjalankan hidup yang boleh katakan yang betul orang dihormati oleh orang. Yaitu pertama sekali kita mesti ikhlas, kita mesti sincere, kita mesti orang bilang orang bilang buat apa yang kita cakap. Jadi itulah pesanan kami punya bapak saya lah pada hari inilah. Pegangan hidup kami itu mesti orang bilang ikhlas, jujur, jangan buat benda yang tidak baik pada sesiapa. Jadi sebenarnya banyak dibentuk pribadi itu daripada contoh teladan daripada ayah lah. Iya, daripada ayah, teladan ayah. Dan bapak saya itu memang seorang yang dia bukan banyak cakap, tapi kalau satu cakap itu yang orang bilang dia betul-betul masuk di dalam hati kita bila bercakap sesuatu kan. Dan saya tadi Datuk kan Datuk sebut 10 orang adik-beradik.
dibesarkan oleh seorang pegawai kerajaan yang bukan pangkat rendah, bukan pangkat tinggi ya. Tidak. Dia pangkat maksudnya dia Macam kerani. dan 10 jabatan orang hutan. Jabatan hutan. membesarkan 10 orang. Iya. Dan 2 daripadanya sekarang sudah jadi pemimpin yang tertinggi di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Saya ingat satu yang pencapaian yang luar biasa itu. Ya, jadi itulah. Jadi bila belajar itu, bila saya habis belajar, dan lepas itu saya tinggal di kampung. Sebenarnya bapak saya bila balik di kampung, pindah lagi balik. Saya tinggal di kampung, terus tuh bersekolah di sini. Saya pernah bersekolah di sini, jadi bermula di sekolah SRK Ranau lah. Dan saya pergi sekolah pun tidak siapa-siapa yang hantar saya ke sekolah. Bapak saya tinggal dengan saya punya makcik. Saya nampak budak-budak pergi sekolah. Nampak budak-budak pergi sekolah. Saya ikutlah. Ikut saya punya, ikut kawan-kawan pergi sekolah macam gitu. Dulu senang saya. Kau pergi sekolah tidak payah kau mau daftar itu, kau pergi ikut saja kan. Jadi itulah masuk SRK. Jadi lepas itu bila bapak saya pindah di Tuaran, saya pergi Tuaran, ada sekolah di sana lebih kurang 1 tahun. Lepas itu balik di Ranau. Jadi bila sudah balik di Ranau sini, pergi menyambung balik, saya terdengar kawan-kawan saya sebelum ini ada yang pergi sekolah di Kota Kinabalu. Jadi saya kasih tahu diri saya mesti pergi sekolah juga. Sekolah itu. Jadi apa saya buat, waktu dulu tuh bukan ada jalan raya kan, tapi ada kapal terbang. Dulu ada kapal terbang tuh. Jadi apa saya buat untuk cari duit untuk tambang kapal terbang. Itulah dulu beli buat tapai kan. Buat tapai, jual tapai. Macam mana jual tapai? Datuk campaign buat tapai dulu. Buat tapai ikut macam mana? Kadang mungkin barangkali kita ni kan dalam keadaan yang susah. Jadi kita macam cepat mendewasakan diri kita. Sambil sekolah, sebelum ke sekolah tu kita terus ke pergi petabasan dulu. Meragus ke apa semua, tanam padi dan semua, baru pergi sekolah. Lepas tu balik pergi sekolah, kopi tidak ada apa semua, ambil dapat beras, kasih. Kalau beras tu kan kadang-kadang kita goreng sampai hitam, tuang air, itulah kopi. Macam kopi Piramli itu betul-betul betul lah dibuat betul lah. Jadi beginilah. Jadi bila sudah macam sekolah menengah, saya pun mau bercita-cita mau besar. Jadi bagaimana mau dapat duit itu tanam. Jadi waktu itu tambang kapal terbang baru RM11. Daripada Ranau pergi ke Kinabalu. Ini itu saya bilang yang saya heran tuh, until now pun saya memang saya heran diri saya yang saya boleh berlagak macam orang dewasa. Sedangkan anak-anak ni sekarang kan umur 12 tahun, 13 tahun kalau susah dong mau berjalan sendiri. Saya sudah macam dalam kapal terbang, saya sudah mengatakan kalau bisa sampai di KK saya akan cari taksi. Bila naik taksi saya akan suruh taksi cari di mana tu Sabah College dan sebagainya. Itu umur berapa Datuk kalau saya boleh tahu? Saya umur lebih 12 tahun begitu. 12 tahun? Oh ya. Jadi saya pergi, jadi di dalam kapal terbang itu saya jumpa lagi satu orang, nama dia Mr. Angel. Dia ni orang bilang daripada Australia. Dia ni macam pegawai pelajaran yang dihantar ke Borneo ni lah untuk membantu. Jadi dia tak tanya semua saya, dia nampak saya yang apa yang dia nampak seorang budak kan bawa dengan beg. Satu orang masa itu? Satu orang. Jadi naik taksi. Dia sampai di Sembako dia saya tengok di mana mau pergi jumpa. Dia nampak macam pejabat, masuk pejabat. Jadi karena tanya, karena apa kamu mau, dia kan minta, saya bilang saya mau sekolah di sini. Saya mau sekolah di sini sama college. Jadi karena keluar prinsipal itu, dia tinggallah surat beranak. Baru saya realize bahwa surat beranak yang saya bawa sebenarnya bukan surat beranak, betul, just a receipt. Receipt bapak saya tidak ambil dulu apa semua. Dan waktu itu yang pelik lagi waktu itu, saya bawa satu sijil saya. Sijil mengatakan saya ini tidak lulus dalam itu pemeriksaan Rajanam. Dan saya prinsipal, itu ada prinsipal. Saya bilang tidak, saya lulus. Ini tidak betul saya bilang. Ini tidak, saya lulus saya bilang, ini tidak betul. Kenapa saya confident yang tidak betul? Karena dulu kalau pemeriksaan mesti ada tuh serial number kan. Kalau kau punya pemeriksaan kau punya serial number, lepas tu ada selepas ada serial number, itulah kau punya keputusan juga kan. Sekali yang serial number yang keputusan itu bukan serial number saya.
Jadi itu belong to somebody else. Bilang to somebody else. Jadi saya bilang no, saya pass, saya bilang. Tapi bukan sertifikat saya. Begitu sekali ini. Kau bayangkanlah yang saya boleh berani bercakap begitu soal prinsipal. Dan akhirnya kali itu prinsipal Dr. Mr. Clark dia kesian sama saya, dia ambil. Dan waktu itu dia bilang, saya mau masuk. Dan waktu itu saya tahu masuk hostel. Kamu mau tinggal mana? Saya bilang saya masuk hostel. Padahal waktu itu I don't even know, yang saya tidak tahu pun yang siapa akan bayar saya punya di hospital. Tapi saya confident dalam hati, saya sudah cakap dong, saya akan nanti apply scholarship. Dalam hati saya sudah cakap tentang scholarship. Dan lepas saya admitted tu kan, bila sudah macam weekend tu, saya naik bas, bapak saya tahu bapak saya di Tuaran. Itu pun waktu itu saya tengok macam mau pergi Tuaran. Saya ikut budak, saya tengok budak tu Sabah College naik bas. Di rumah ada bas, dong naik bas BKK, saya ikut. Bila ada satu budak sebab aku nampak dia pergi tu bas Tuaran, saya pun ikut bas Tuaran sampai saya di Tuaran. Begitu sekali. Jadi saya sendiri kadang-kadang saya terfikir ni sekarang yang I was macam umur begitu kan. Bila saya tunggu anak saya waktu 12 tahun, ya Allah, jangan susah dong berjalan. Kan? The level of maturity. And then saya waktu my level of maturity, saya beli macam begitu pak, beli naik kapal terbang naik kapal terbang cari duit sendiri apa soal gitu. Jadi akhirnya betul-betul juga saya apply scholarship, saya dapat scholarship. Tapi oleh karena itu saya bilang saya mau bercita-cita menjadi doktor. Tapi akhirnya bila lepas primary secondary 5 itu saya kerja, karena itulah masalah dia ni. Saya bilang mama bapak susah kan, saya bilang tidak apalah, saya kerja dulu, mana tahu satu hari nanti boleh belajar balik. Jadi itulah itu. Jadi kerjalah, bermula dengan kerjaan jabatan ketua menteri, jabatan apa ni, kerja raya. Saya pernah bekerja di istana, akhirnya lama bekerja di Cabang Pendidikan, dan lepas tu saya berhenti. Tahun 75 tu saya berhenti untuk menumpukan perhatian saya di dalam dalam anak-anak saya masih kecil waktu itu kan. Jadi dari sanalah yang saya mula orang bilang yang. Dan lepas tu bila kami ada apa juga macam orang bilang persatuan, kami selalu kena panggil terlibat dalam persatuan dan ikut persatuan lah. Jadi di sanalah jadi bila sebagai aktivis. Jadi bila tapi dalam sekolah lagi tu memang saya sudah macam jadi aktivis. Sudah leader. Ya, sudah suka mendengar orang-orang berucap. Dan saya tu minat dengan ongko. Apati ongko tu yang diterjai oleh macam Dr. Steven Al-Malum waktu itu. Saya bukan beragama Islam, saya masih seorang yang beragama Kristian. Jadi biasa-biasanya orang Kristian ni dia akan ikut parti ongko. Yang urus Islam tu ikut pergi Usno kan. Jadi bila saja ada weekend tu dengar saja Datuk Dr. Steven kata Peter arwah Madiang Peter Majuncin pergi berucap di mana-mana, mesti saya pergi mendengar. Because waktu sekolah menengah waktu sekolah menengah saya punya interest di sana kan. Political awareness sudah ada dalam leadership. Saya masih lagi saya ingat satu kali itu ngam-ngam di Tuaran. Ada mesyuarat ini pemuda, orang-orang muda ongko. Jadi saya waktu itu saya pergi melihat sama dia, menengok dia orang kan. Pergi just as a curiosity lah pergi Lepas tu orang tanya, di mana wakil Ranau? Saya masih ingat orang nampak saya berdiri, itu wakil Ranau. Begitu saja kena panggil. Itu wakil Ranau dia. In those days kan senang dah, tidak ada yang macam, bukan macam ini sekarang kan. Orang berebut-rebut mau minta masuk. Sekarang itu macam kau yang kena panggil. Jadi di sana bermula di sana, dan then suddenly bila sudah macam pilihan raya, waktu betul-betul tertubuhnya macam parti berjaya waktu itu. Di sana yang sekitar tahun berapa tuh? Tadi itu latar tahun tuh Sabah sudah terbentuk. Tahun 96 saya rasa waktu itu betul-betul tubuhnya berjaya. Dan waktu itulah dia, walaupun sadar saya dikena suruh, karena saya dari Ranau kan, saya kena suruh pergi Ranau sini berkempen, pergi kasih tahu orang-orang Ranau konon-konon di sini supaya sokong kerajaan yang ada lah. Kau bayangkanlah, jadi waktu itu bila saya kena suruh, saya berpikir kepala saya bilang, apa yang saya mau cakap? Saya bercakap begitu, saya terpikir sepanjang jalan dari Kota Kinabalu sampailah di Ranau. Saya bilang, my goodness, apa yang saya mau cakap? Begitu. So
orang yang pertama saya jumpa ialah saya punya sepupu si Jawi Dualis, adik saya. Rupa-rupanya bila bercerita saya sama dia orang tuh sama sudah masuk Berjaya. Oh. Sudah masuk Berjaya. Jadi itulah. Jadi saya pun tidak tahu apa yang saya mau cakap. Jadi pertama sekali saya ingat lagi itu saya kena panggil pergi di Kampung Marakawa, ada satu rumah lah di sana tuh kena panggil. Itu saya suruh berucap, ya Allah bantu apa yang saya mau cakap. Jadi bila saya berucap by the time saya habis bercakap, sekali saya tengok, atau berapa menit saya bercakap? Ya. 45 menit. Terus saya pun sedikit terkejut ya. Ya Allah, apa yang saya cakap 45 menit? Dari sanalah bermula. Jadi lepas tu bila sudah pilihan raya arwah Datuk Zulkifli pernah nampak saya berucap di Kundasang apa semua kan. Jadi bila USNO kalah, kerajaan USNO Perikatan itu kalah, orang-orang pemimpin-pemimpin USNO banyak yang lari, banyak yang berhenti, banyak yang jadi arwah Datuk Zulkifli, arwah Datuk Datuk Askar Hasbullah, dia mau revive balik ini USNO. Jadi saya kena panggil. Jadi kena panggil Datuk Zulkifli untuk mengetuai wanita perjuangan wanita USNO waktu itu. Jadi Datuk daripada Berjaya baru pergi USNO. Enggak, belum Berjaya. Saya Belum tidak Berjaya pati. lagi. Saya memang tahun 76 ada kan. Jadi waktu itu tahun 76 sebelum UMNO itu kalah, saya pernah jadi ahli USNO di Likas. Tahun 75 saya jadi bila waktu itu USNO tuh saya pernah baca orang bilang saya pernah jadi dilantik bila sudah ungku pula ungku APKO kan bergabung membangun sama tu sadali dia kena bubar. Kan karena bubar jadi tidak suapati. Jadi waktu itu pun saya pun tidak pati sudah. Tapi bila saya kerja di JKR dalam transfer ke KK, kawan saya di Likas sana, Datu Zara Ismail, dia yang bawa saya masuk USNO tahun 75. Jadi sebagai ahli jawatan kuasa cawangan wanita USNO di cawangan Kampung Likas. Dan paling tinggi jawatan yang saya pegang sebelum USNO kalah waktu itu ialah tu sebagai auditor wanita UMNO bagian Kota Kinabalu. Wanita USNO. Wanita USNO. Jadi bila kalah USNO habislah. Dan you just imagine saya baru JK terus kena panggil just because si Datuk Zulkifli nampak saya berucap di Kundasang. Maka dia nampak yang saya ada kebolehan ke apa, saya tidak tahu lah. Jadi terus dia panggil, dia suruh sama saya jadi untuk mengetua ini USNO, wanita USNO Sabah. Dan waktu itu saya jumpa sama saya pakai jin lagi, pakai perindik. Jadi saya bilang, apa macam saya tu saya mau jadi ketua, saya ini tidak pandai pakai baju kurung. Yang betul waktu itu saya tidak pandai baju kurung. Saya beginilah tidak, dia bilang boleh pelan-pelan ubah. Di sanalah baru jadilah terus jadi ketua USNO, pandai acting ketua USNO seluruh Sabah. Wah, ketua wanita USNO. Dan saya punya pengalaman, tapi I'm grateful one thing. Sebelum itu pula saya aktif dalam NGO, Intan JCs. Ini Intan JCs ini JC International, ini is a young people organization below 40 world punya organization lah. Jadi sana saya belajar dari segi macam bilang how to conduct a meeting, how to make all this kind of thing. Jadi dari pengalaman saya di NGO itu yang membantu saya untuk menjadi ketua wanita USNO. Saya pandai mengendalikan musyawarah, saya pandai memikir apa yang harus dibuat dan sebagainya lah. Jadi itulah. Jadi sampailah orang bilang berganti hilir lah pada kalau betul-betul Sukaran, lepas tu saya keluar, lepas tu balik lagi Tun Mustafa. Jadi bila balik lagi Tun Mustafa, adalah sedikit macam orang bilang saya tidak berpuas hati lah apa yang berlaku dan macam. Ini waktu itu saya berhenti. Terus saya berhenti jadi ketua wanita USNO. Dan bila saya 3 hari begitu, lepas tu Berjaya pula cari sama saya. Berjaya cari sama saya 3 hari dong, coba masuk. Saya masih ingat lagi
apa dia Datuk Douglas Lin, lagi siapa lagi dia punya kawan tu suruh saya kau masuklah berjaya. Akhirnya saya pikir saya bilang bagaimana saya mau macam bilang mau teruskan saya punya apa ni karier dalam politik, karena memang minat itu ada kan. Tapi waktu itu pasal bertukar parti itu macam kita orang bilang tidak ada macam orang bilang besar impact dia or anything like that lah. Tak begitu. Jadi bila saya tu masuk Berjaya, jadi saya masuk Berjaya. Jadi bila dalam Berjaya itu selepas 1 tahun begitu saya kena lantik sebagai secara politik kepada Menteri Pembangunan Perikanan dan Pertanian, yaitu Datuk Lim Guan Sing. Dan lepas tu saya menjadi ahli Majlis Perbandaran Kota Kinabalu. Sehinggalah Berjaya kalah tahun 85 gitu. 85. Jadi bila Berjaya kalah, saya bilang bagus saya lupakan politik, disambung belajar. Itulah itu saya pergi UK. Saya pergi UK. Jadi saya punya ipar saya Datuk Ansari Abdullah, seorang lawyer, one very senior lawyer. Dia nasihat sama saya, kalau aku mau belajar balik, you better take a professional degree. Saya bilang apa degree apa professional? Datuk saya bilang, dia bilang apa ni? You take law, dia bilang. Itulah saya ambil undang-undang. Jadi bila saya dapat pergi saya pergi Henley College for the Education, 1 tahun di sana. Alhamdulillah nasib saya baik. Saya dapat first class result. Oleh kerana saya dapat first class result di further education class di Coventry, saya kena terima do my continue study di Warwick University. Warwick University itu is a very heavily funded university by the government. It's a new university, tapi macam dia very good in engineering, dia very good in law, dan memang university itu macam cukup lengkap lah karena baru. Jadi sanalah. Berapa tahun Datuk di England tu? Di England 4 tahun begitulah. Habis 1 tahun di Henley College for the Education, 3 tahun di Warwick University. Jadi itulah itu. Jadi bila Warwick University, lepas tu saya was admitted karena ambil jadi to do my bar di Lincoln University, Lincoln Inn. Tetapi instead of bila tu saya balik sini Sabah kan. Dan banyaklah kawan-kawan bilang, tak payahlah kau pergi Batu Lincoln, kau ni orang politik juga, tidak juga kau jadi lawyer. Nah, satu saja orang yang encourage saya to do my bahani, yang Datu Wong Yauket, dia bilang, you better do your Lincoln. Tapi oleh kerana majority yang tidak suruh sama saya pun dah lah. Dia lah person, instead of doing my body Lincoln, saya pergi buat saya punya CLP dia di Universiti Malaya. I did my course. Lepas kursus saya tidak pergi ambil exam, postpone sampailah ni sekarang tidak ambil exam. Habis kenapa tidak dapat exam? Karena itulah politik. Sampailah ni sekarang. Dah jadi lawyer, jadi politik ini. Inilah keadaan. Jadi itulah dulu yang saya rasa. Jadi tahun tu Datuk, tahun habis belajar sampai balik ke Sabah tahun berapa tu? Di sini di 91. Saya balik di sini. Bila saya balik di sini, saya macam tidak terlibat mana-mana. Tetapi lepas itu, saya rasa saya memang tidak minat masuk USNO dulu. Tapi oleh kerana tidak ada sudah parti yang menggalak saya untuk UMNO ni, si Datuk Tan Sri Sagadam. USNO masuk UMNO. Masuk UMNO. Jadi USNO tu sudah tidak ada waktu itu. Tahun 91 tu jadi UMNO, dan Datuk pun masuk UMNO lah. Ya, tahun 92 lah saya masuk UMNO. Jadi bila Tan Sri kita bilang bahawa saya Tan Sri boleh saya masuk dengan syarat kau jadi calon. Kalau kau jadi calon, saya bilang saya masuklah UMNO. Sanalah yang saya masuk UMNO. Tapi unfortunately pula Tan Sri tidak dapat calon, Tan Sri pun ada calon waktu itu. Tapi carry on lah. Tapi itulah bila saya pikir balik-balik Zul, sebenarnya tidak ada cita-cita saya menjadi orang politik. Hanya secara kebetulan ikut orang bilang flow.
macam orang bilang ikut saja macam begitu Iya. waktu itu. Jadi bila sudah di sana, I find out that saya ada minat. Iya. Saya ada minat dalam politik. Tapi itulah saya punya, bila saya masuk politik tidak ada saya punya minat untuk orang bilang mau jadi calon kah, mau jadi apa, tidak ada. I just considered my involvement dalam politik ini hanya sebagai orang bilang To serve the people. just a normal involvement dalam community. Macam NGO punya apa ni, just like NGO, tidak terfikir untuk mau bertanding kah, mau apa, tidak ada. Tetapi walau macam manapun, pada tahun 81 kalau silap tu waktu bertanding itu, saya kena suruh bertanding, mula-mula kena suruh bertanding di Kundasang. Tapi tidak kena jadi Kundasang karena Tan Sri Kandi Gilong dia masih mau bertanding. Jadi akhirnya saya kena buang pergi bertanding di Temperuli yang mana completely alien waktu itu. Datuk pernah bertanding? Completely alien waktu itu. Dan waktu itu masih berjaya at its height lah. Boleh dikatakan waktu itu berjaya masih paling kuat lah waktu itu. Lawan Datuk Jim Song Kili, bayangkan lah. Jadi bertanding tu Jim Song Kili, saya sama Wilford Bomboring. Semua orang-orang. Ya, tapi itu saya bilang one thing for sure, saya tidak hilang deposit. Wow, hebat. Walaupun saya tidak hilang deposit, Datuk Bomboring hilang deposit. Tapi itu isi dalam politik kan, kalau kau ada nasib, Batu Bomboring ada yang udah dia apa? Dia ikut PBS kan? Kan sampai dia jadi deputy chief minister. Jadi inilah kadang-kadang orang bilang macam juga Datu Arwah Datu Arya. Datu Arya waktu saya di USNO dulu, saya lantik dia sebagai one of my subcommittee dalam biro kebajikan kan. Tapi dia pun bukan dia, saya rasa Datu Arya waktu itu pun tidak ada niat untuk maju politik. Dia punya waktu berjaya kena tubuh, saya kena cari ke sana, saya kena cari untuk join berjaya, tapi saya tidak dapat join berjaya karena pertama sekali I'm not the type of person yang terus mau kasih tinggal parti kan, without a good reason. And then bila dia kalau tersilap udah tahu Human Loping kah, siapa yang terjumpa Datuk Arya on the way, dia mau pergi Australia, dia persuade Datuk Arya pergi masuk PBS tu. At the end of the day, luck Datuk Arya was on dia punya rezeki dia kan, dia sampai ke peringkat Deputy Chief Minister. Itulah. That's why in politik ini orang bilang very dynamic. It's very hard kita mau predik. Betul. Kita tidak boleh predik kan. Kalau kau dapat itu memang kau punya rezeki. Kalau kau tidak dapat itu bukan kau punya rezeki. Tapi itu saya bilang, kalau kau punya minat di sana, walaupun kau tidak ada jawatan apa semua, you will stay on. Tapi kalau kau punya minat hanya sekadar untuk menjadi wakil rakyat, dan bila kau tidak dapat jadi rakyat terus kau disappointed, kau kasih tinggal lah, sampai begitu jalan. Jadi saya begitu berapa tahun. Half of my age, you just imagine saya punya involvement politik ada age of 16. Saya sekarang ni sudah mau masuk 78 tahun umur sudah. Subhanallah. Jadi saya punya involvement politik sudah 50 tahun lebih. Almost 60 years. And then you just imagine, saya sudah macam-macam tidak juga jadi wakil. Tapi bagi saya it's bukan rezeki. Dulu Datuk Masidi selalu mengatakan yang saya ini yang calon akan bertanding di ranah kementerian. Tapi dia tidak juga jadi karena bukan rezeki, bukan punya rezeki kepada Datuk Masidi. Dan saya sendiri waktu itu pun bila something happen to our party yang tidak membulikan Tan Sri Kesita untuk meneruskan, untuk menerjui waktu itu UMNO lah di ranah ini kan, Datuk Masidi has to take over sebagai timbalan. Dan dari jaga sebagai timbalan, kita mesti kasih dia kuasa. Di sanalah dia dapat, kita minta Datuk Masidi dan timbalan mesti kasih dia kuasa, dan kuasa itu ialah tu jadi wakil rakyat. Jadi saya sendiri pun jumpa waktu itu Ketua Menteri Sabah Datuk Musa Aman mencadangkan supaya biarlah Datuk Masidi yang jadi calon. Saya tidak, I'm not important. The party is more important.
Itulah pendirian saya. Walaupun mungkin saya boleh mencela sedikit Datuk, walaupun saya Datuk lebih senior. Iya. Oh, okey, Ya. baik. Saya berpikir kalau pun tapi itu saya bilang, tapi waktu itu Datuk mesti dia timbalan kan. Ya. Daripada itu dia timbalan dan memang sini apa semua. Tapi itulah sebelum itu Datuk mesti selalu mencakap yang saya layak jadi wakil rakyat ini. Tapi tidak jadi karena itu saya bilang I have no regret karena itu semua ketentuan Allah. Itu semua perjalanan hidup kita. Ya saya sendiri pun mencadangkan supaya biarlah Datuk Musdi yang jadi calon. Wow. Itulah kata menteri. Berkata ada witness saya sama Datuk ada saya ingat lagi Datuk Hamisah Samad kena panggil oleh kebesaran jiwa. Keikhlasan. Saya bilang Datuk, saya tidak mustahak. The party is more important. Bagi saya, kalau saya akan kasih jadi wakil rakyat, apa saya buat? Datuk mesti jadi ketua bagian. She should be given the habis waktu itu, kalau kau tidak jadi wakil rakyat, macam dah jadi pengurusi chairman, pengurusi Barisan Nasional di bagian Ranau. Iya. Saya dan Bapak, saya punya pandangan waktu itu kalau Datuk mesti jadi wakil rakyat, I can always macam orang bilang under him whatever it is kan. Yeah. Jadi itu sebenarnya kita mesti jangan kita selfish. Most important thing saya rasa, I don't know some people mengkali not macam saya. Ada orang bilang mengkali in politik tidak ada moral. Tapi bagi saya independent individual. Bagi saya in politik mesti ada moral. Bagi saya itulah sebelang yang saya katakan saya tidak important. Yang important itu parti. What is you think is the best for the party. Itu gitulah itu. Jadi tidaklah sampailah ni sekarang akhir-akhir bila sudah saya mau kalau ikut betul sudah sampai saya mau retire. Kalau ikut 2-3 tahun lalu I should have retire already kan. Yeah. At the age of 60 biasa orang sudah retire. Sekali ada age of 70 over suddenly Datuk Masidi rekomen saya jadi nantikan. Jadi itu saya bilang alhamdulillah kan. Alhamdulillah akhirnya sebagai macam orang bilang boleh dikatakan macam orang bilang sebagai tanda kenang-kenangan sebelum saya retire saya dapat diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat walaupun sebagai adun dilantik. Jadi saya bersyukur. Dan selain daripada itu saya pernah jadi setiausaha politik begitu lama zaman Jaya pun setiausaha politik. Datuk Masidi saya jadi setiausaha politik sama Datuk Masidi pun berapa tahun? Dekat 20 tahun. Kan 12 tahun daripada tahun 2022 sampailah 2018. Bila kita kalah dulu bersama kan. Jadi I'm grateful for that. Jadi ini sekarang saya sebagai adun lantik saya juga dipilih sebagai pengurusi KKIP Sendang Berhad. Dan lepas itu Datuk Masdi lantik saya sebagai ketua bagian PJRS bagian Peginatan. Jadi mungkin karena saya paling senior dalam parti di sini dan saya juga masih memegang sebagai wakil dilantik dan itu sebab saya disuruh mengendalikan ini pijar bagian Peginatan dan tugas saya ialah hanya memastikan bahwa pijar Peginatan ini berdiri dapat ditubuh dengan baik dan kukuh dan whoever after me will take over daripada leadership atau smoothly macam gitu. Jadi itulah. Jadi orang bilang dan bila sudah saya masuk politik itu minta saya bilang yang saya bermula sekali hidup saya itu bermula sekali karena disebabkan kemiskinan saya beritahu diri saya I will never want to be poor. Bila saya sudah besar saya tidak mau miskin. Walaupun saya tidak kaya sampai ini sekarang tapi sekurang-kurangnya tidak juga terlampau mengemis macam dulu lah. Betul. Kan? Jadi selain daripada itu macam saya belajar is that I have a dream. Saya mula-mula I want to dream to be a doctor. Unfortunately I'm not good in maths, I'm not good in mathematics. Akhirnya saya jadi macam orang bilang belajar sebagai ambil undang-undang. Dan saya punya dream ni sekarang orang bilang get involved in politik and saya tengok yang orang bilang dalam politik ini dia so many things walaupun orang bilang cakap politik sejati saya rasa tidak juga betul lah.
politik sebenarnya actually is meant well, because politik is an art of, orang bilang bagaimana kita untuk membuat sesuatu untuk kebaikan rakyat, kebaikan negeri, kebaikan kawasan kita kan. Kalau become dirty, orang yang berkenan yang buat itu yang tidak baik kan. Jadi itulah Azizul, saya punya story sejarah bagaimana saya masuk dalam badan politik. Tapi tidak boleh nafikan bahwa hidup saya ini bermula dengan sebagai pegawai kerjaan, sebagai clerk, sebagai PA kepada pengarah pelajaran, dan lepas itu bergabung involvement in NGO. Banyak persatuan-persatuan yang saya salah seorang dari pengasas, seperti persatuan pengguna, lepas itu persatuan orang buta, lepas itu persatuan peranakan, lepas itu persatuan banyaklah, persatuan pertumbuhan wanita Sabah. Itulah sebelah. Jadi salah antara orang yang jadi pengasas di sana. Jadi pioneer. Dan dalam kerja saya pernah jadi macam orang bilang salah seorang ahli ini Majlis Pengguna Negeri Sabah, juga di peringkat nasional begitu. Jadi itulah itu banyak involvement lah sana sini. Tapi itulah kebanyakan sampai involvement in NGOs. Dan saya rasa bila saya dapat award Datuk Sri pun, saya rasa I got that award because of my involvement in so many badan-badan NGO dan sukarela. Alhamdulillah Datuk. So impressive, satu perjalanan yang saya ingat kita berjaya dokumentasikan lah hari ini ya. Jadi mungkin ini adalah kali pertama kisah Datuk ni dapat direkam, direkod, atau pernah sudah sebelum ni? Belum pernah. Walaupun pernah juga macam ada juga kawan-kawan writer dulu dia bilang, "Datuk bagus buat Saya bilang susah juga kadang-kadang calon. Kadang-kadang saya sudah lupa. Kebanyakan yang kita history yang dulu-dulu kadang-kadang kita lupa kan. Tapi bila kita membahas kembali memang banyak benda-benda yang macam orang interesting to know lah. Macam dulu-dulu saya katakan, dulu-dulu dalam politik yang payah-payah disuruh ikut masuk politik. Sekarang ini berebut kan, berebut jawatan. Kalau dulu payah-payah, payah-payah disuruh apa sama pegano. Kalau kau suruh bilang tidak mau, semua tidak mau macam begitu. Tapi sekarang berebut. Nah, itulah itu. That is the macam orang bilang dia punya development lah. So Datuk, saya ingat kita sudah mendengar latar belakang kisah hidup Datuk tadi itu. Ternyata lah, betul lah yang kita begitu, Datuk is the Iron Lady of not only for Ranau lah, but the whole Sabah sebenarnya. Jadi Datuk merintis, memulakan banyak inisiatif, bahkan pada usia yang masih terlampau muda. Saya ingat 12 tahun mencari duit dan naik kapal terbang bersendirian kalau kita Kinabalu. Waktu itu jalan raya bukan macam sekarang lah. Gerabel kereta boleh kira pakai jari mungkin. Cari sekolah, kemudian dengan sertifikat yang mengatakan yang saya ini tidak lulus kan, tapi saya confident yang saya lulus. Dan betul juga lah. Bila sekali kena cek ada secara kebetulan ada satu macam bapa angkat saya di Kota Kinabalu, biasa sama mama bapak saya lah kan, betul-betul sekali dia pergi cek sedikit saya di jabatan pelajaran, betul saya pas. Yang serial number saya tu memang saya pas. Serial number 1 tu kepunyaan seorang yang kesian jugalah. Akhirnya dia tidak paskan dan tersalah. Jadi itu perubahan yang saya confident. Saya bilang ini bukan sertifikat saya. Saya tu prinsipal bilang you fail. Dia bilang no. Saya bilang tidak. Saya tidak fail. Ini orang punya sertifikat salah. Saya bilang. Kau bayangkanlah umur 12 tahun begitu. Boleh bercakap. Masa itu Datuk, during that time bukan macam sekarang mungkin pendengar kita ni ramai sudah modern ada lahir-lahir ada WhatsApp sudah. Kopi Jul. Iya silakan. Tapi dulu jangankan bilang WhatsApp telepon tiada, alat telekomunikasi langsung tiada. Jadi mungkin berlaku kesilapan dalam pengantaran dokumen itu, benda yang biasa kan. Nama pun boleh bertukar. Jadi
cuma saya sangat impress kan Datuk, macam mana ada keberanian begitu. Keberanian itu sesuai dengan kita punya tema atau podcast kita, berani mau berubah kan. Keberanian itu sesuatu yang saya rasa semakin hilang pada zaman sekarang. Jadi mungkin sebelum kita pergi rehat sekejap dan kita pergi pada sesi kedua, macam mana Datuk dapat keberanian itu sebenarnya? Itulah kadang-kadang itu saya sendiri pun sekarang bila saya pikir balik, saya imbau kembali saya punya hidup dari kecil kan. Saya sendiri pun heran diri saya. You just imagine bagaimana saya terpikir buat tapai. Karena saya nampak orang-orang jual tapai di sana terkurik kan, orang minum mabuk pasal jual. Dan waktu itu satu botol tapai dong jual 3 ringgit. Saya ingat lagi itu 3 ringgit selalu terbani kan dulu kan. Saya terpikir, saya pun mau buat tapai. Saya untuk dapat duit. Dan pergi kata warisan ini yang padi yang dia tumbuh balik yang lebih-lebihan bila kata padi kan. Daripada sana kita ambil buat padi, buat beras semua buat warisan kan. And then waktu itu just kapal terbang tiket baru 11 ringgit. Tiket saya budak-budak 11 ringgit. Yang saya boleh berpikir semua itu. Tanpa disuruh siapa-siapa tahu. Bukan ada internet. Tiada buku mau baca. Tiada bapak saya tidak ada. Tidak ada. Saya tinggal dengan makcik saya saja. Masih saya sendiri. Dan sudah di otak belas saya masuk kapal terbang, saya sudah memikirkan saya akan naik taksi sampai sana, saya akan naik taksi, saya bilang lepas taksi saya akan tarik taksi di mana antar ke secondary school. Itu saya all my mind. Bagaimana mau dapat scholarship, saya akan apply, saya akan naik di hostel, saya akan apply scholarship. Begitulah itu. Because kenapa saya pikir begitu? Karena before that ada dua orang kayak yang orang di Ranau sini pergi sekolah sana. Siapa yang pergi sekolah tu? Dahia Kumbur. Dahia Kumbur, anak dia Dahia Kumbur. Jadi itulah saya bilang saya mesti pergi tu sekolah. Diorang pergi sana saya mesti. So it's always macam orang bilang kan yang saya pun mau achieve something better. Tapi itulah yang saya bilang yang bermula hidup saya itulah yang bila kita terlampau susah tu kan karena suruh pada orang bilang mengutang sana mengutang sini, sardin kelapa semua kasih makan orang tadi. Saya so frustrated bilang. I told saya kami cuci piring di salut sana tu kan. Saya kata usia saya bilang, saya tahu kasih saya bilang. Bila saya sudah besar saya tidak mau miskin. Jadi Datuk, jadi maksudnya Datuk kan, kalau dengan kisah hidup tadi kesusahan untuk tinggal di sulap 10 orang. Saya ingat sulap pun biasa bukan besar 10 kali 10. Kecil saja. 10 orang anak kan, dan keluarga yang begitu besar. Kepayahan itu sekarang kita tidak boleh jumpa sudah begitu kan. Tapi Datuk kan kadang ada orang menjadikan kesusahan hidup itu sebagai alasan untuk dia tidak berjaya dalam hidup. Tidak mau antar anak pergi sekolah. Dia terus sebagian orang ini dia lebih suka untuk hidup susah dan meminta-minta, tapi tidak mau berusaha dan mengambil segala dan sedaya upaya untuk pergi belajar. Jadi macam mana Datuk nampak ini sebagai cabaran untuk bangsa kita? Well, itu sekarang Zul, apa yang kita harap sekarang yang parent ni sekarang ambil berat tentang education. Karena kalau kita macam bilang berikan harta kepada anak-anak kita, belum tentu harta itu akan kekal bila parent itu tiada. Because we have seen some people, even di sini Ranau kan, bapak dia orang accumulate so much property apa semua, meninggal sama bapak mereka harta pun habis. Because anak itu orang bilang dia hanya tahu mau dapatkan duit daripada harta, tapi tidak tahu untuk memajukan harta itu. Tapi with education dia will stay with you forever. Kan? Kalau kau ada pelajaran, dia akan stay. Itulah satunya properti yang paling mustahak, yaitu education. So, Datuk, kita berhenti rehat dulu sekejap sebelum kita ke sesi kedua selepas ini. Terima kasih. Selamat kembali ke Kamunlah Podcast. Masih bersama saya, Datuk Amisah Yassin, The Iron Lady of Ranau. Jadi Datuk, kita sudah selesai pada sesi yang pertama tadi, mana kita telah pun korek sedalam-dalamnya bagaimana latar belakang Datuk membesar, penglibatan dalam pelbagai peringkat kepimpinan, dalam politik dan menjawat jawatan dalam pelbagai organisasi, baik dari segi
badan pertubuhan bukan kerajaan sampailah ke badan politik, sehinggalah diberikan amanah tanggungjawab menjadi adun dilantik pada tahun 2020. Ini satu yang sangat mengujakan, sangat menginspirasi, dan saya ingat tidak ramai tokoh kita khususnya di Ranau ini yang berjaya menempuh perjalanan seperti itu. Jadi kita sangat besar hati dapat merekodkan sesi tadi pagi tadi, dan mudah-mudahan kita boleh buat dokumentasi yang lebih baik untuk pada masa depan. Dan seperti yang kita sudah maklumkan dengan Yang Berhormat Datuk, kita masuk kepada soalan yang lebih serius sedikit, hard talk, hard question berkenaan dengan politik. Datuk adalah orang individu senior dalam politik di Ranau, juga baik di negeri Sabah, dan sekarang berada di blok kerajaan. Dan ya, tentang politik saya juga berminat dalam politik. Saya pernah bertanding dan merasai bagaimana menjadi calon dan kalah. Tapi serba sedikit daripada apa yang Datuk kongsikan sebentar tadi itu dapat memberikan inspirasi dan juga satu perasaan, satu suntikan untuk terus percaya apa yang kita ideologi kita, percaya kepada visi kita pada masa depan untuk jangan mudah mengalah. Jadi suasana sekarang Datuk agak panas, suhu politik seluruh Malaysia panas, dan kadang-kala reaksi para netizen ini, para rakyat kebanyakan ini seolah-olah tidak dapat dikawal kerana barangkali ketaksuban kepada badan sosok tubuh tertentu, parti politik tertentu, sehingga kan kalau macam dia tidak sokong saya, dia akan jadi musuh saya. Dia tidak ada suara, tidak ada garis tengah. Kau tidak sokong, kau jadi musuh. Kau musuh, kau bukan kawan. Dan ini menjadikan keharmonian itu semakin tergugat. Ada barangkali ada suatu kesalahan yang berlaku itu betul atau salah, tapi belum dibuktikan secara undang-undang, tapi masyarakat sudah menghukum. Akhirnya masuk kepada pembunuhan karakter, melihat kepada individu yang sebelum ini mungkin tidak ada kaitan pun dengan dia, tidak kacau pun hidup dia, tapi dia menjadikan seolah politik segala-galanya, sampaikan dia boleh menghukum sesiapa sahaja tanpa ada belas kasihan. Jadi bagaimana Datuk melihat ini suatu yang menjadi cabaran kepada masyarakat kita? Sebagai orang politik pertama sekali, saya ini memanglah, kalau di Sabah ini memang saya berpihak kepada kerajaan yang ada pada sekarang ini, kerajaan JRS dan PH. Saya sebagai seorang bilang pemimpin kecil dari Ranau, saya mengharapkan yang Sabah ini akan terus maju, makmur, rakyat pun turut jadi sejahtera. Karena saya rasa itu yang kita punya matlamat utamalah. Setiap orang politik memang dia punya cita-cita, saya rasa bukan saja untuk diri dia sendiri, tetapi melihat bahwa Sabah ini akan terus makmur dan rakyat sejahtera, yang paling penting. Kedua lagi, pasal orang bilang ada pembangkang, ada kerajaan, itu biasalah. Tapi kalau saya di Sabah ini, saya selalu memikirkan bahwa kita tidak boleh terlalu taksub. Kalau saya tengok ni sekarang di Sabah ini, coba kamu lihat, kebanyakan pemimpin di Sabah ini, hari ini kita kawan satu pasukan, besok lain kita punya pasukan, lusa balik, lusa ulat lagi musuh lagi balik. Jadi orang bilang yang andai katalah saya lah sebagai kerajaan ini sekarang, mati-mati saya macam orang membabi buta mau menghantam di sebelah sana kan. Hanya sekadar meluahkan perasaan saya tidak puas hati karena dia itu tidak memihak kepada saya. Apa yang kau dapat? Kan? Hanya kau menimbulkan orang bilang perselisihan itu lebih tidak manis. Dan after that, tahun depan berkawan balik. Kan? Betul. Lepas itu tahun depan berkawan balik satu pasukan. Jadi macam. Dan after that, jadi saya sudah begini lama dalam politik di Sabah ini. Kalau kita memikirkan orang bilang kata. Coba kau tanya, siapa di Sabah ini yang tidak pernah pindah politik?
Tidak pernah. You tell me. Dari mula Mengkali yang tidak pernah Ibn Tun Mustafa himself daripada USNU, dia boleh bawa UMNO pergi masuk. Kan? Tiada satu semua pindah politik. Jadi bagi saya, jangan kita anggap orang itu bila pindah politik itu katak, karena manusia ini ada pikiran. Kan? Kalau katak Mengkali dia simply jumping karena itulah Mengkali semula jadi dia. Tapi manusia ini dia membuat tindakan berdasarkan sebab-sebab dia kenapa. Begitu je politik. Bila kita berpindah politik disebabkan ketidakpuasan hati dengan apa yang dalam politik yang kau berdiri sekarang. Jadi semua orang bilang bertujuan untuk mencari yang terbaik. Jadi saya kadang-kadang saya tidak setuju kalau orang bilang sikit-sikit katak, sedikit katak. Kau bandingkan saya dengan katak tidak boleh bercakap, tidak boleh berpikir. Dia hanya orang bilang melompat-lompat karena itulah dia punya semula jadi. Tapi menurut saya tidak. Kita berpikir, kita buat keputusan berdasarkan sesuatu. Jadi saya juga tidak setuju kalau kita terlampau lah orang bilang tegang untuk untuk menghantam sesama sendiri, karena itu saya katakan tadi. Di Sabah ini kalau kita di Sabah janganlah kita cari tempat lain lah, di Sabah aja sini. Kamu tengoklah. Hari ini kita berkawan, lusa bergaduh, lusa ulat bergaduh, lusa ulat lagi semua sudah bergaduh. Jadi biar sederhana. Itulah kami saya bersyukurlah dalam kitabnya Dua Undang Negeri Sabah ini. Orang bilang pembangkang also very professional, saya tengok. Pihak kerajaan pun very professional. Dia hanya bersuara apa yang patut mau disuarakan. Dan kita punya speaker pun number one, boleh tahan. Speaker kita ada sekarang, yang berhormat Datuk Kazim. Dia boleh mengawalkan itu persidangan dengan baik. Dan di antara sama sendiri tidak ada. Walaupun macam orang bilang ada sedikit ketegangan sikit-sikit, tapi tidaklah macam kalau kau nampak macam minta maaf sajalah. Aku nampak kalau di Semenanjung sana tu, di Parlimen sana tu, ya Allah, diorang tidak itu speaker pun tidak dapat kawal. Semua lawan peraturan. Karena suruh duduk tidak mau duduk. Sabah tidak. I can see that they're very professional. Begitu ya kita punya ketua menteri. Ada seorang ketua menteri Datuk Azizi dan Tuan Panglima Azizi. Dia mendengar, he has the ear to listen, he has the patience to wait. Dia tidak menggelabah, dia tidak orang bilang terus marah, dia tidak orang bilang terus naik, tidak. Dia beri macam ibarat bilang ketua pembangkang sebelah sana Datuk Safi Abdal. Dia dapat menyuarakan suara sebanyak mungkin, tidak akan tanpa diganggu. Jadi itu yang kita mau, because sama ada kita pihak pembangkang atau kerajaan, kalau kita punya tujuan semua ini untuk kebaikan Sabah, untuk kebaikan rakyat Sabah, bukan untuk kita mau menunjuk-nunjuk di sana, mau menunjuk, orang mau bergaduh sesama di sana, mau tunjuk siapa yang lebih hero. Tidak. Kita pembangkang because check and balance. Pembangkang itu checking and balance. Apa yang kerajaan tidak buat betul, kerajaan pembangkang has the right to voice apa yang patut mau divoicekan. Itu yang penting saya tinggal. Dan saya dikatakan karena saya tidak boleh nafikan bahwa saya di pihak kerajaan. Saya tengok kerajaan sekarang ini dipimpin oleh yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Nur. Dia very serious. Kita kerjaan sekarang dia very serious. Mungkin orang dia tidak banyak bercakap, tapi ketua menteri kita ni sekarang dia kurang bercakap, dia banyak bekerja. Tapi cuma orang tidak realize. Macam masalah air, macam masalah tenaga. Orang bilang tiada dibikin. Semuanya sedang dibuat sekarang. Di Ranau sini pun berapa? 60 juta punya air intake karena sedang dibuat di Sidohan dulu, mengambil air daripada harga murah. Jalan-jalan kita di Ranau sini sedang diperbaiki semua. Begitu juga kita punya Pon Borneo. Pon Borneo itu terbabit karena kita punya sendiri juga tidak stabil itu politik. Bertukar ganti itu politik saja bertukar ganti. Jadi bila bertukar ganti itu ada saja yang membantutkan sesuatu. Jadi kalau bilang kerajaan sekarang tidak buat sesuatu, itu bohonglah. Sedangkan sekarang ini kita tengok budget kita tahun depan 60.1 bilion.
Dan dalam sana budget apa? Budget untuk orang susah ada, untuk anak-anak sekolah, untuk orang bilang untuk orang wanita. Perbelanjaan untuk memperbaiki jalan kita, memperbaiki kita punya tenaga, segala-galanya ada. Yang sedang orang kerajaan sudah rancangkan. Jadi apa yang kita mau lihat akan datang ini, kenapa kita tidak mau dewan itu dibubar awal-awal? Karena we want to laksanakan dulu apa yang sudah telah dirancang oleh kerajaan dalam budget 2025. Jadi kalau bilang ada sesuatu mengatakan yang kerajaan jabatan sekarang itu, saya rasa satu orang bilang pembohongan lah. Tapi at the same time, saya pada waktu yang sama, saya juga blame pembangkang. Karena sebagai pembangkang itu tugas pembangkang. Mana dia mau puji apa yang kerajaan buat? Kan? Betul. Dia akan cari jalan untuk orang bilang kelemahan kerajaan. That is the job. Cari kelemahan. Takkanlah dia mau siang malam dia memuji kerajaan. Kalau Dia puji pelik pula. Dasar daya upaya dia akan cari jalan bagaimana untuk mencari kelemahan kerajaan. It's a noble thing. Itu kebiasa. Tetapi apa yang kita harapkan yaitu rakyat, we have rakyat yang educated enough, quality enough, boleh melihat, boleh merasai bahwa this government, PGRS punya government, PGR sebuah kerajaan yang betul-betul bekerja untuk rakyat, bekerja untuk memajukan Sabah maju jaya. Tapi yang kadang-kadang yang masalah di kadang-kadang asal saja jalan raya berlubang, Sabah maju jaya. Bila tidak air, Sabah maju jaya. Bila saja listrik mati, Sabah maju jaya. Itu pembangkang, siapa tidak heran. Tapi kalau betul-betul, that is not the point. Kita punya Sabah maju jaya, ia is a basic. Itu satu vision kita. Sabah maju jaya, sebenarnya kata-kata Sabah maju jaya itu sudah terletak, sudah terwujud sudah dalam kita punya apa itu? Jata kita dari dulu. Sekarang ini Sabah maju jaya adalah satu visi kita untuk memastikan, melihatkan supaya Sabah ini semakin lama semakin maju. Sabah maju jaya. We must have visi. Itu saya bilang tadi kan, everything begin with a dream. Dalam hidup saya selalu memikirkan, you must have a dream. Kalau kau tidak ada mimpi, bagaimana kita memulakan sesuatu, kan? You must have a dream. What is your dream? Macam Azizul, he wants to be a successful businessman dari segi pertanian dan etc. Kan? That is dia punya dream. And bila dia ada tu dream itu, he will plan his way how to achieve dia punya dream. Evaluate dia punya perjalanan hidup dia hingga dia mencapai. Begitu juga kerajaan ini sekarang. Kita ada itu cita-cita kita itu memajukan Sabah hinggalah ke tahap di mana kita boleh membasmikan kemiskinan, kita boleh memakmurkan negeri Sabah, kita boleh mensejahterakan rakyat. Itu kita punya visi ini sekarang. Dan kita tengoklah budget kita 6.2 billion. Itu bukan alang-alang itu. Jadi mudah-mudahan, insyaAllah mudah-mudahan tahun depan kerajaan apa yang kita perlu ni sekarang, benda itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jangan ada hindran, jangan ada terlampau banyak birokrasi. Itu yang kita takutlah. Dari segi implementasinya, jangan kita dasar polisi itu cantik tapi implementasinya pula, delivery sistemnya pula kurang. Itu yang kita tidak mau, kan? Betul. Kalau cantik saja tu polisi tapi delivery sistemnya tidak bagus, implementasinya tidak bagus, itulah rakyat marah. Kalau kau bilanglah macam wanita, baliklah wanita ni sekarang. Wanita kena kasih siapa-siapa yang ada gerai ni sekarang, ada lesen, kena kasih 5,000. Tapi kalaulah seorang wanita itu mau apply, terlampau banyak songel, terlampau banyak dia punya mau tanya itu ini, banyak apa segala-gala, banyaklah dia punya dia punya soal-soalan. Itu yang kadang-kadang melemahkan. Jadi bila sudah itu melemahkan, itu membantutkan. Akhir-akhirnya belanja yang sudah diperuntukkan untuk membantu rakyat tidak terpakai. Itu yang kita mau. Dan begitu juga macam jalan raya apa sama. Apa yang kita mau, orang bilang mungkin kadang-kadang orang bilang BQ tidak selesai. Dan apa yang kerajaan harus buat ni sekarang, maybe you should appoint more people yang boleh buat itu BQ. Di pejabat-pejabat daerah mungkin lantik more people buat BQ supaya senang cepat boleh buat BQ supaya projek itu boleh dilaksanakan. Kalau bilang 1,000 kalau punya projek dalam satu daerah, tapi yang buat BQ 2 orang saja macam. Betul. Macam mau diimplementasi.
So inilah semua yang apa yang kerajaan buat sekarang ini. We have a very good budget, we have a very good dasar. Tapi persoalannya, can we deliver it? Can we implement it in time? Itu persoalannya. Jadi harapan kita adalah bagi saya sebagai penyokong kerajaan, harapan saya yang apa yang kita sudah janji, apa yang kita sudah pada orang bilang janji untuk membuat budget yang begitu cantik, dia punya segi implementasinya pun juga cantik. Karena itu saya bilang pada akhirnya tujuan kita adalah membangun rakyat. Dan kalau macam sekarang ini berita yang bukan pasal. Walaupun hari ini barangkali bermacam-macam, saya selalu memikirkan bahwa andai kata ada macam berita-berita yang kita dengar lah, video apa semua, kita mesti menjadi orang bilang kita mesti menjadi orang bilang rakyat yang pada celik kan untuk menyaringkan itu berita betul atau tidak. Jangan kita terus percaya. Tidak terima bulat-bulat. Jangan terima bulat-bulat. Tanpa orang bilang dalam undang-undang, everybody is innocent until you are proven guilty. Jadi janganlah pula kalau saja saya Syazirul, kata Syazirul tu dia bilang dia pergi mencuri duit macam gitu. Terus kau percaya? Sekali siasat tak betul. So this other thing lah. Kalau bagi saya, apa yang berlaku kita serah kepada badan kita, mempunyai satu badan yang berwibawa, yang boleh diharap untuk menyiasatnya, menyelesaikannya dan sebagainya. Jadi itulah saya macam semuanya orang bilang kata kita macam orang bilang sekarang ini macam ketua menteri macam macam-macam. Bagi saya semua kalau surah ada kadang-kadang suruh lalar jawatan lah tak pada jawatan. Ketua menteri will only be macam orang letak jawatan kalau dia kena orang bilang dia tidak percaya dalam dewan. Itu saja. Atau kalau dia letak jawatan, tapi betapa dia letak jawatan, apa dia punya kesalahan? Apa dia punya kesalahan? Just because orang ada pergi ada some whistleblower buat itu buat ini, kau turut-turut sana, belum pun tentu betul atau tidak kan? Jadi this ada thing lah yang kita tahu semua. Jadi bagi saya ketua menteri kita yang ada sekarang adalah seorang ketua menteri yang begitu dedicated, begitu memikirkan masa depan negeri Sabah. Dia kurang bercakap, tapi dia banyak bekerja, banyak dia implementasi. Kalau kau banding ini sekarang, budak-budak kita, budak-budak universiti ini sekarang, sama ada tahun pertama, tahun kedua, semua dapat bantuan sedikit. Pulang balik ke Sabah pun ada subsidi. Karena kasih subsidi. Karena ada subsidi komputer lah, ada subsidi macam-macam lah kasih. Kita punya keluarga kita yang B40, program yang susah pun kena bantu. So these are among other things apa semua lah yang kerajaan sedang membuat sekarang. Dan kalau bilang projek-projek yang pasal kita punya air, pasal kita punya tenaga, pasal kita punya sedang dibuat ni sekarang. Jadi kalau ibarat bilang pembangkang pun besok-besok balik pemerintah, kita pernah juga pembangkang. Apa juga dong boleh buat yang lebih daripada apa di sekarang? Sama juga lah maksudnya. Sama juga. Cuma saja sekarang ini kerjaan JRS ini telah dipilih, rakyat pilih, doang yang menang pilihan raya. Jadi orang menjalankan tugas. Betul. Kan. Tapi andai kata ada parti besok-besok kalau dia beri ada kerajaan yang ditubuh selain daripada PTI JRS macam begitu, palis-palis, sama juga. Bukan doang ada 20 tangan. Bukan doang ada seorang tu ada lebih daripada satu otak. Kan? Sama juga. Tanggung jawab tetap sama. Tanggung jawab satu sama juga. Masalah itu tetap ada. Kau begitu jalan raya boleh kau selesai? Ini sekarang jalan berjalan. Kau tengok dalam 2-3 minggu begitu sudah berlubang balik. You know why? Traffic. Lori besar-besar sama melimpas. Hujan lagi ada ribut, banjir. Runtuh apa semua. That's what's happening. So masalah itu senantiasa ada. Ya, tapi yang paling penting sekali kerajaan ambil berat untuk menyelesaikan. Apa rakyat yang tidak suka yaitu dibiarkan saja, tidak diambil, tidak nampak diambil tindakan. So what the government should do ni sekarang, kalau orang buat komplain, bilanglah jalan di sana putus ke apa, cepat-cepatlah
perbaiki. Begitu. Ada masalah, bilang masalah air. Kalaupun tidak ada air tangki, orang bilang new intake of water, sekurang-kurang usahalah mencari lori ke apakah untuk menghantar air. Begitu juga tenaga. Kalau sekiranya macam elektrik macam balik-balik mati, cari jalan untuk kan. Begitu juga macam internet apa semua. Kalau tidak internet immediately, ada lagi lain macam Skylink. Bolehlah kasih ada orang kampung Skylink. Untuk improve dong punya internet. These are the thing yang semua. Tapi saya ambil risiko kerajaan yang ada sekarang ini memang dia very proaktif. Memang very proaktif kerajaan GRSPH ini. Kau tengok saja ini sekarang macam dari segi peleburan. Sabah is the biggest. Dan itu mau peleburan ini sekarang. Berapa bilion kita punya niklis apa semua. Semua melabur apa semua. Macam kami punya KKIP, tempat dia pun dah lama kami mencari lagi kawasan lain. Sebelah Kota Blue, kawasan area. Dia developing. Karena tidak cukup. So many orang datang mau melabur. Tidak cukup sudah itu pada itu KKIP punya area, terpaksa kita mau cari towards Kota Blue area. Then the next one lagi maybe towards sebelah di Kimanis sana. So it's developing. Meant to see it, macam moving lah. Dia bukan stationary, berubah. Jadi this ada thing yang what is going on sekarang. Jadi kalau ada siapa-siapa lah mengatakan kerajaan GRS ni mudah, kerajaan GRS kerja doang sakau saja. Wah, kalau betul-betul kau rasa kamu menuduh siapa-siapa kerajaan pemimpin masakau duit, kau rapor lah SPRM. Kalau kau tahulah kau punya YB itu sakau duit ke apa semua, taruh duit apa semua, lapor SPRM, biar SPRM yang siasat. Tapi jangan main cakap saja. Ini kadang-kadang netizen kita nih, kalau kau baca kadang-kadang dia di Facebook, kadang-kadang bikin dari kita hati. Dia cakap bodoh lah, bodoh punya pemimpin lah, sakau makan duit rakyat saja. Senang je bercakap. Dalam hati saya, kalau kau terlalu pandai, kenapa kau tidak ikut bertanding? Kan? Kenapa kau tidak ikut bertanding? Bagus ikut bertanding. Mudah-mudahan kau menang, kau jadi ketua menteri. Kau jadi menteri, kalau kau buatlah apa yang terbaik yang kau rasa yang sekarang. Ini dalam Facebook senang je cakap. Pemimpin bodoh lah, pemimpin sunglap duit lah, pemimpin tidak tahu apa-apa. Selalu dong banding-bandingkan kenapa sahabatnya Sarawak, apa sebuah dan sebagainya. Kalau kau mau jadi macam mana pada Sarawak, kau undilah GRS. GRS ini parti pentempatan. Kan? Kalau kau betul-betul semua, tapi kau bilang mau jadi Sarawak, tapi kau masih mau juga orang dari seberang untuk mau sama kau. Jadi apa macam? Jadi inilah kadang-kadang kau bicara selalu netizen, memanglah bila kau cakap, dan especially kepada mereka yang bagi saya, kalau kau betul-betul seorang gentleman, kau guna kau punya nama sendiri, kebanyakan yang dalam Facebook ini guna nama, kadang-kadang bunga lah, animal lah dia taruh muka dia, bangku lah, kerusi lah, macam-macam lah. Arti dia itu tidak dia berani bercakap karena dia tahu dia tidak kedapatan. Kalau kau gentleman, use your own name, guna kau punya nama sendiri untuk mengeluarkan kau punya pendapat dalam Facebook, barulah betul, kan? Ini tidak, ini guna samaran semua. Bila dia guna samaran itu dia bilang pemimpin bodoh lah, pemimpin sunglap duit lah, pemimpin tidur lah, pemimpin bodoh lah, tidak buat apa-apa. Itu membunuh karakter sebenarnya. Membunuh karakter. Macam di sini baru-baru pasal sedang terbaca dalam Facebook, pasal di Kundasang, di orang tidak ada air, tandas kata daerah semua. Dari sana terus panjang itu cerita. Teruslah kena condemn. Orang Datuk Masidi pun kena condemn pasal. Tapi dia orang tidak tahu bahwa sudah pun sedang dibuat itu itu projek yang mau menyelesaikan masalah air di danau dan di seluruh Luhan. 68 juta. Diorang tidak pun tahu itu. Tapi diorang cakap bilang ada tu mesti dibudu lah semua. Senang saya cakap.
Dia Jadi terus itulah jatuhkan kadang-kadang. hukuman, jatuhkan hukuman. Dia menyalahkan segala-gala masalah hidup dia itu diserahkan kepada pemimpin wakil rakyat. Semua kira semua bodoh. Kadang-kadang saya bilang kalau kamu terlampau pandai bagus kamu ikut bertanding supaya mudah-mudahan kamu menang. Saya bilang manalah tahu. Jadi ketua menteri kan jadi menteri, saya bilang barulah kamu tahu berapa susahnya jadi ketua menteri, berapa susahnya jadi menteri atau wakil rakyat. Kalau baca kan memang senang, kondem sana kondem sini. Betul Dato'. Jadi Dato' kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya ingat soalan tadi itu cukup membuka mata dan memberi kesadaran sebenarnya kepada sesiapapun, sama ada orang awam, orang biasa ataupun pemimpin baik dari segi parti kerajaan atau pembangkang. Dato' sebenarnya memiliki satu posana pemimpin yang tidak mudah ikut saja. Walaupun di pihak kerajaan, tadi Dato' masih juga kritis. Maksudnya tidak terima semua, tapi masih juga menjadi satu push factor dalam kerajaan sendiri, memastikan kalau proyek ini pastikan dia deliver, pastikan dilaksanakan. Ya betul. Macam di Ranau pun begitu. Dato' selama ini dalam dia di side kerajaan pun tetap menjadi pengkritik yang bagus, dan walaupun daripada kerajaan sendiri pun memastikan supaya apa yang dicakap itu dibuat, walk the talk kan Dato'. Ya, betul. Jadi kita Dato', seterusnya kini pergi kepada soalan-soalan yang terakhir sudahlah kan Dato'. Dato' sudah berada dalam kepimpinan lebih kurang daripada 16 tahun hingga sekarang umur 78. Ya. Sudah masuk 78, 77 sekarang, masuk 78 lah. Sudah By next September I'll be 78. Bayangkanlah. Lebih kurang 60 tahun Dato'. Sudah cukup masanya mau retire. Dato' masih lagi kuat, masih lagi terlibat di mana-mana. Saya ingat Dato' ini tidak pernah penat. Dato' ketika panggil wanita besi, urat dawai, tulang besi, darah raksa. Ini lagi pasti mau terus ke Kota Kinabalu lagi menghadiri aktiviti peringkat negeri, dan saya ingat ini satu yang sangat memberikan inspirasi Dato'. Dato' sekarang dari sisi kepimpinan di Ranau, kita fokus lagi kepada kepimpinan generasi muda, wanita. Bagaimana Dato' melihat untuk pelapis-pelapis akan datang? Bagaimana ataupun apa yang sepatutnya generasi baru ini lakukan untuk masa depan kepimpinan di Ranau? Well, pertama sekali Zul, saya mengharapkan yang anak-anak muda kita, baik wanita, baik perempuan, ada minat untuk mencuburi bidang politik. Karena mereka itu adalah orang bilang pemimpin yang lama ini suka atau tidak terpaksa pergi, kan? Macam kami ini suka atau tidak terpaksa ada tiba masanya kita akan berundur. Jadi kalau tidak ada yang mengambil alih, memang susah. Jadi apa yang kita harap yang anak-anak muda ini sekarang, dan kita lihat di sini Ranau ini banyak anak muda-muda mencuburi dalam bidang politik, dan harapan kita mereka betul-betul orang bilang serius untuk mencuburi dalam bidang politik dan mengambil alih kepimpinan daripada pemimpin yang dulu. Dan bukan saja harapan kita juga mereka orang muda yang boleh mempelajari apa pemimpin lama kita telah buat, belajar dari kesilapan dan ambil apa yang baik, kan? Karena dunia ini berubah, macam orang ini politik ini pun very dynamic, kan? Jadi kita mengharapkan lahirnya pemimpin masa depan di Ranau ini, pemimpin yang betul-betul mengambil berat tentang pembangunan di daerah Ranau ini dan tentang kesejahteraan rakyat di Ranau ini, dan melihat apa-apa potensial dari segi ekonomi, pembangunan ekonomi di Ranau ini dapat dijalankan. Karena kita di Ranau ini kita sangat bertuah. Pertama sekali kita bertuah karena Gunung Kinabalu itu ada kita di World Heritage ada kita. Kedua lagi, kebanyakan kawasan ini orang bilang belikan free of ekon, kan? Karena itulah wadingin. Kedua lagi tanah dia subur dan sebagainya. Jadi kalaupun anak-anak muda kita tidak berkecimpung dalam politik, sekurang-kurangnya berkecimpung dari segi perniagaan, berkecimpung dari segi pertanian. Macam Azizul lah. Azizul sebagai anak muda jadi ikon
kepada anak muda. Jadi harapan saya Zul, buatlah sesuatu yang supaya Zul senantiasa menjadi orang bilang idol kepada anak-anak muda untuk mencabur diri dalam bidang perniagaan hasil pertanian. Karena sekarang ini saya rasa kerajaan sekarang ini lebih menggalakkan orang-orang yang terpelajar itu membuat kerja sendiri. Yeah. To create a job. Yeah. Bukan hanya mengharapkan orang bilang bekerja dengan kerajaan. Karena jawatan di bagian kerajaan ini makin lama makin berkurangan. Yeah. Jadi apa yang paling penting sekarang ini adalah itu, walaupun kita bilang gerduan begitu, mungkin ilmu yang kita dapat daripada kita punya pelajaran itu akan menjadi sebagai galakan kita, sebagai orang bilang sebagai kunci untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Dan dari segi orang kepimpinan itu, itulah saya mengharapkan yang lebih ramai kita punya wanita dan pemuda untuk mewarisi kepimpinan di Ranau ini, yang mempunyai karakter yang orang bilang karakter yang boleh dicontohi, karakter yang memberi keyakinan kepada rakyat di Sabah ini untuk khasnya di Ranau ini, untuk menyokong mereka sebagai pemimpin di daerah Ranau ini. Karena kita mempunyai pemimpin seperti yang berhormat Datuk Seri Panglima Datuk Masidi Manjun, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, Datuk Karim Badatu Abidin Madingkir, juga Datuk Jonathan sebagai MP. Sooner later orang bilang lambat laun mereka ini akan tiba masanya akan mengundur diri. Yeah. Ya. So inilah saya rasa perlu orang-orang muda mencuburi dalam bidang politik di Ranau, baik wanita baik pemuda, supaya mereka lah akan menjadi pemimpin masa depan yang boleh dipercayai oleh rakyat khasnya di Ranau ini. Dan bukan saja memimpin Ranau ini, tapi mudah-mudahan juga mereka terus menjadi pemimpin di negeri Sabah ini. Baik, terima kasih banyak Datuk. Saya ingat pesan itu sangat besar, tersemat dalam hati kami generasi muda. Dan Datuk, untuk terakhir lah, mungkin ada kata-kata nasihat Datuk kepada siapa saja di luar sana yang mendengar podcast kita ini, baik dari segi orang muda, ataupun orang lama. Mungkin ada sesuatu yang Datuk mau sampaikan daripada isi hati Datuk yang kita akan jadikan sebagai satu, kita akan semat dalam hati. Kata-kata terakhir Datuk, silakan. Ya. Betul sekali, terima kasih Zizul karena memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara dalam podcast ini. Jadi kata-kata saya terakhir itu khasnya kepada orang-orang muda, yaitu apa juga jurusan yang Anda ikuti, baik sama ada bidang politik, perniagaan atau kerja sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya. Semuanya orang bilang memerlukan kerja kuat, setia, dedikasi. Dan bagi saya, orang bilang nothing is impossible. If there is a will, there is a way. Kalau ada kemampuan, ada daya. Kalau tidak ada kemampuan, serbu dalih. Jadi dalam hidup ini kita orang bilang tidak lain tidak bukan misi bekerja kuat dan berterusan, konsisten. Tidak boleh hangat-hangat ayam. Kalau kita menjadi seorang petani, jadilah petani yang percaya. Kalau kita menjadi seorang pegawai kerajaan, jadilah pegawai kerajaan yang dedikasi kepada kerjanya, melaksanakan dasar-dasar yang telah dibuat oleh pihak wakil rakyat. Dan kepada orang politik, jadilah pemimpin yang berwibawa, jadilah pemimpin yang berjiwa rakyat, jadilah yang pemimpin yang senantiasa mendampingi rakyat. Bukan hanya masa pilihan raya saya turun padang, tetapi senantiasa turun padang, senantiasa turun ke bawah melihat masalah rakyat. Andai kata kalau begitulah perjalanan kita dalam menjadi seorang pemimpin, saya rasa rakyat akan senantiasa untuk
untuk memilih kita, menghormati kita, memilih kita sebagai wakil mereka. Jadi itu saja Azizul. Mudah-mudahan mudah-mudahan saudara Azizul juga senantiasa menjadi seorang yang I can see that you are one of those, orang bilang yang anak muda yang masa depan yang cerah. InsyaAllah Datuk. Jadi itulah mudah-mudahan orang muda boleh mencontohi seperti Azizul ini yang senantiasa berusaha, senantiasa membuat sesuatu untuk menambahkan lagi bidang perniagaannya, dan juga orang bilang meningkatkan lagi pendapatannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk Amisah Yassin, seorang tokoh yang sangat menginspirasikan kita dengan perkongsian cerita kisah hidup, mutiara hikmah dan nasihat yang saya kira ini satu waktu yang sangat bernilai bagi kami dapat mendokumentasikan sesi kita. Dan untuk makluman pendengar semua juga, sesi podcast ini dibawakan khas oleh Ano Coffee. Ini satu daripada produk terbaru kita, dan saya suka untuk ulang semula sejarah Ano Coffee ini. Sebenarnya perbincangan Ano Coffee tu, nama tu dapat daripada inspirasi Datuk Amisah sendiri. Ano Coffee, ketika kami dalam perjalanan menuju ke kebun, kami berbincang apa nama yang sesuai. Kemudian bertanya dengan Datuk Amisah, kita berbincang, ya timbul perkataan Ano itu. Gunakan bahasa tempatan. Bahasa tempatan. Habis selalu jum kan, kalau Ano Kopi itu jum kopi. Tapi selama ada jum, coba guna nama tempatan. Iya. So Ano Kopi. Jum dalam bahasa dusun. Iya. Jadi terima kasih Datuk. Ya, Ano Coffee sangat berbesar hati. Perasmian Ano Coffee pun Datuk yang luncurkan. Kita merasmikan podcast kita, Cendera Hati kita Datuk yang resmikan juga, luncurkan. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki, panjang umur, diberkati segala-galanya. Kita akan jemput lagi Datuk untuk apa-apa aktiviti. Mudah-mudahan Datuk berikan sentiasa kekuatan, kesihatan yang baik untuk kita memanfaatkan keluasan fikiran dan juga hikmah yang ada pada Datuk ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua para pendengar. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi podcast yang lain. Come on lah, podcast berani berubah. Terima kasih.